Ada momen dalam hidup di mana kita harus melepaskan sesuatu atau seseorang yang sudah tidak lagi memberikan kebahagiaan. Meskipun ini mungkin terdengar sederhana, kenyataannya bisa sangat rumit dan emosional. Bagaimana cara melepaskan dengan tenang dan bijak? Dalam video ini, kita akan menjelajahi 10 aturan stoik yang bisa membantu kamu melepaskan keterikatan emosional dari seseorang. Jika kamu merasa terjebak dalam hubungan yang tidak sehat atau sulit move on, video ini sangat cocok untukmu. Sebelum itu, bantu kami dengan menekan tombol subscribe dan tetap bersama kami hingga akhir video. Mari kita mulai. Langkah pertama dalam proses melepaskan seseorang adalah dengan mengalihkan fokus kembali pada diri sendiri. Filosofi Stoik sangat menekankan pada pentingnya mengendalikan apa yang bisa kamu kendalikan. Dan hal pertama yang paling bisa kamu kendalikan adalah dirimu sendiri. Ini bukan tentang menjadi egois atau memutuskan hubungan dengan dunia luar, melainkan tentang merawat dan menghargai diri sendiri. Seringkali, kita menjadi begitu terikat pada orang lain sehingga kita lupa untuk merawat kebutuhan kita sendiri. Kita menempatkan kebahagiaan dan kesejahteraan kita di tangan orang lain, berharap mereka akan mengisi kekosongan atau memenuhi kebutuhan yang sebenarnya hanya bisa kita penuhi sendiri. Inilah mengapa penting untuk kembali fokus pada diri sendiri. Tanyakan pada dirimu, apa yang benar-benar kamu butuhkan? Apa yang membuatmu merasa utuh dan bahagia? Mulailah dengan melibatkan diri dalam kegiatan yang membuatmu bahagia dan merasa hidup. Apakah itu mengejar hobi baru, memperdalam keterampilan yang sudah kamu miliki, atau menghabiskan waktu lebih banyak dengan diri sendiri? Ini adalah langkah awal untuk menguatkan diri. Dengan memberi perhatian pada dirimu sendiri, kamu akan menemukan bahwa kebahagiaanmu tidak lagi bergantung pada orang lain. Kamu menjadi lebih mandiri secara emosional, yang pada akhirnya memudahkan proses melepaskan. Jangan lupa untuk merawat kesehatan mental dan fisikmu. Meditasi, olahraga, dan makan sehat adalah beberapa cara untuk menjaga keseimbangan dalam hidupmu. Saat kamu fokus pada dirimu sendiri, kamu akan mulai melihat betapa banyak yang bisa kamu lakukan dan capai tanpa harus bergantung pada orang lain. Proses ini akan memberimu kepercayaan diri dan keberanian untuk melepaskan orang atau hal-hal yang tidak lagi memberikan manfaat dalam hidupmu. Nomor 2, lepaskan harapan. Di satu sisi, harapan memberi kita motivasi dan arah. Di sisi lain, harapan yang tidak realistis bisa menjadi sumber utama kekecewaan dan penderitaan. Dalam konteks melepaskan seseorang, seringkali kita terjebak oleh harapan yang kita bangun di sekitar mereka. Kita berharap mereka akan berubah, atau bahwa situasi akan membaik, meskipun semua tanda menunjukkan sebaliknya. Dalam Stoikisme, diajarkan untuk melepaskan harapan yang tidak realistis sebagai cara untuk mengurangi penderitaan. Ini bukan berarti kita harus hidup tanpa harapan, tetapi kita harus realistis dan bijaksana dalam menetapkan harapan kita. Ketika kamu melepaskan harapan yang tidak realistis, kamu bisa mulai melihat situasi dengan lebih jernih dan objektif. Pertama-tama, penting untuk mengenali harapan yang kamu miliki. Apa yang kamu harapkan dari hubungan ini? Apakah harapan tersebut didasarkan pada kenyataan atau hanya keinginanmu semata? Jika harapanmu tidak realistis atau tidak mungkin terpenuhi, maka saatnya untuk melepaskannya. Melepaskan harapan bukan berarti menyerah, tetapi tentang menyelaraskan dirimu dengan kenyataan. Ketika kamu melepaskan harapan, kamu juga melepaskan beban emosional yang terkait dengannya. Kamu berhenti menggantungkan kebahagiaanmu pada sesuatu yang mungkin tidak pernah terjadi. Sebaliknya, kamu mulai fokus pada apa yang ada saat ini dan bagaimana kamu bisa membuat yang terbaik dari situasi tersebut. Ini memberi kamu kekuatan dan kendali atas hidupmu kembali. Melepaskan harapan juga bisa membantumu untuk lebih menghargai apa yang kamu miliki saat ini. Alih-alih terjebak dalam kekecewaan karena harapan yang tidak terpenuhi, kamu bisa mulai melihat keindahan dan nilai dalam apa yang ada di depanmu. Ini adalah langkah penting dalam melepaskan seseorang atau sesuatu,
karena kamu tidak lagi terikat pada bayangan masa depan yang mungkin tidak pernah terwujud. Dengan melepaskan harapan yang tidak realistis, kamu bisa menemukan kedamaian dalam kenyataan. Kamu mulai memahami bahwa tidak semua hal akan berjalan seperti yang kamu inginkan, dan itu tidak apa-apa. Kamu menjadi lebih fleksibel dan terbuka terhadap apa yang ditawarkan oleh hidup, tanpa dibebani oleh ekspektasi yang tidak realistis. Ini adalah salah satu cara paling kuat untuk membebaskan diri dari keterikatan emosional dan menemukan kebahagiaan yang lebih mendalam. Nomor 3, terima kenyataan. Menerima kenyataan adalah salah satu prinsip inti dalam stoikisme yang seringkali menjadi tantangan terbesar dalam proses melepaskan. Kita cenderung menolak kenyataan ketika kenyataan tersebut tidak sesuai dengan harapan atau keinginan kita. Namun, para filsuf Stoik mengajarkan bahwa perlawanan terhadap kenyataan hanya akan membawa penderitaan dan memperpanjang rasa sakit yang kita alami. Untuk mulai menerima kenyataan, langkah pertama adalah mengakui bahwa segala sesuatu berubah. Hidup ini dinamis dan tidak ada yang tetap sama selamanya. Orang datang dan pergi, situasi berubah, dan apa yang pernah kita anggap penting mungkin tidak lagi relevan. Dengan menerima bahwa perubahan adalah bagian alami dari kehidupan, kita bisa mulai melepaskan keterikatan kita pada masa lalu dan fokus pada apa yang ada di hadapan kita saat ini. Ini bukan berarti kita harus pasrah atau menyerah pada keadaan. Menerima kenyataan lebih tentang mengakui fakta-fakta yang ada tanpa membiarkan emosi kita mengaburkan penilaian kita. Ini tentang melihat situasi secara objektif dan memahami bahwa beberapa hal memang berada di luar kendali kita. Ketika kamu bisa menerima kenyataan, kamu akan merasakan beban emosional yang berkurang. Kamu tidak lagi berjuang melawan apa yang tak bisa diubah, melainkan memilih untuk menerima dan bergerak maju. Menerima kenyataan juga berarti mengakui perasaan kita tanpa membiarkannya mendominasi pikiran kita. Kamu mungkin merasa sedih, marah, atau kecewa, dan itu wajar. Tetapi alih-alih terjebak dalam emosi tersebut, cobalah untuk melihatnya sebagai bagian dari proses penerimaan. Ketika kamu mengakui dan menerima perasaanmu, kamu memberi dirimu izin untuk merasakan dan kemudian melepaskannya. Dengan menerima kenyataan, kamu juga membuka diri untuk peluang dan pengalaman baru. Ketika kamu berhenti berpegang pada sesuatu yang tidak lagi sesuai dengan hidupmu, kamu membuat ruang untuk hal-hal yang lebih baik. Nomor 4, refleksi harian. Refleksi harian adalah praktik penting dalam stoikisme yang bisa membantu kamu mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang dirimu sendiri dan situasi yang kamu hadapi. Setiap hari, luangkan waktu untuk merenungkan apa yang terjadi, apa yang kamu rasakan, dan bagaimana kamu bereaksi terhadap berbagai situasi. Praktik ini bisa dilakukan dalam bentuk menulis jurnal, meditasi, atau hanya dengan merenungkan hari yang telah berlalu sebelum tidur. Dalam proses refleksi ini, penting untuk jujur pada diri sendiri. Apa yang membuatmu bahagia hari ini? Apa yang membuatmu merasa terjebak? Dengan mengenali perasaan dan pikiranmu, kamu akan mulai melihat pola-pola tertentu yang mungkin selama ini tersembunyi. Misalnya, kamu mungkin menyadari bahwa hubungan tertentu selalu membuatmu merasa cemas atau tidak puas. Atau mungkin kamu mulai melihat bahwa beberapa harapan yang kamu miliki tidak realistis dan hanya membawa kekecewaan. Refleksi harian juga bisa membantu kamu untuk tidak terlalu terpaku pada masa lalu atau masa depan. Stoikisme mengajarkan kita untuk hidup di masa kini dan menerima kenyataan seperti adanya. Dengan merenungkan setiap hari, kamu bisa belajar menerima bahwa beberapa hal di luar kendalimu dan bahwa tidak ada gunanya terlalu memikirkan apa yang tidak bisa kamu ubah. Sebagai bagian dari refleksi harianmu, cobalah untuk mempraktikkan rasa syukur. Apa yang bisa kamu syukuri hari ini? Rasa syukur bisa membantu mengubah perspektifmu dan membuatmu lebih fokus pada hal-hal positif dalam hidupmu. Ini bisa menjadi pengingat yang kuat bahwa, meskipun kamu mungkin harus melepaskan sesuatu, masih banyak hal lain yang bisa membuatmu bahagia dan merasa puas. Refleksi harian adalah proses yang terus-menerus dan tidak selalu mudah. Namun, dengan konsistensi,
Kamu akan menemukan bahwa praktik ini bisa membawa kedamaian dan kejelasan dalam hidupmu. Kamu akan lebih siap untuk melepaskan apa yang tidak lagi bermanfaat dan membuat ruang untuk hal-hal baru yang lebih positif. Nomor 5. Kenali emosi yang mengikatmu. Emosi atau perasaan adalah bagian alami dari pengalaman manusia, tetapi emosi juga bisa menjadi penghalang terbesar dalam proses melepaskan seseorang. Rasa takut, marah, cemburu, atau cinta yang berlebihan bisa membuat kita terikat pada seseorang meskipun kita tahu bahwa hubungan tersebut tidak sehat atau tidak lagi membawa kebahagiaan. Oleh karena itu, penting untuk mengenali dan memahami emosi yang mengikatmu pada orang tersebut. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa emosi kita seringkali adalah hasil dari penilaian kita terhadap situasi, bukan dari situasi itu sendiri. Ini berarti bahwa dengan mengubah cara kita memandang sesuatu, kita bisa mengubah bagaimana kita merasakannya. Misalnya, jika kamu merasa marah atau kecewa karena seseorang tidak memenuhi harapanmu, cobalah untuk merenungkan apakah harapan tersebut realistis atau adil. Dengan demikian, kamu bisa mulai melepaskan emosi negatif yang mengikatmu. Selain itu, cobalah untuk memahami sumber emosi tersebut. Apakah kamu takut akan kesepian? Apakah kamu merasa tidak aman tanpa kehadiran mereka? Dengan menyelami akar dari emosi-emosi ini, kamu bisa mulai melihat bahwa banyak dari mereka didasarkan pada ketakutan dan ketidakpastian yang bisa diatasi. Ketika kamu mengenali emosi tersebut dan menghadapinya dengan pikiran yang jernih, kamu bisa mulai melepaskan cengkeraman mereka atas dirimu. Mengelola emosi juga berarti memberi dirimu izin untuk merasakan dan kemudian melepaskannya. Dalam proses melepaskan seseorang, sangat mungkin kamu akan merasakan berbagai emosi yang kuat dan terkadang membingungkan. Ini adalah bagian alami dari proses penyembuhan. Namun, alih-alih terjebak dalam emosi tersebut, cobalah untuk melihatnya sebagai bagian dari perjalananmu menuju kebebasan emosional. Kunci untuk mengenali dan melepaskan emosi yang mengikatmu adalah dengan berlatih kesadaran dan ketenangan batin. Meditasi, refleksi diri, dan latihan pernapasan bisa sangat membantu dalam proses ini. Dengan kesadaran, kamu bisa mulai memisahkan dirimu dari emosi yang negatif dan merusak, dan sebaliknya, fokus pada emosi yang positif dan membangun. Nomor 6, jangan mengambil hal secara pribadi. Salah satu prinsip penting dalam stoikisme adalah memahami bahwa apa yang orang lain katakan atau lakukan bukanlah cerminan dari dirimu, melainkan cerminan dari diri mereka sendiri. Ketika kita terikat secara emosional dengan seseorang, seringkali kita cenderung mengambil tindakan atau kata-kata mereka secara pribadi, meskipun sebenarnya itu lebih berkaitan dengan keadaan atau pandangan mereka. Mengambil hal-hal secara pribadi hanya akan menambah penderitaan dan memperkuat keterikatan emosional. Ini karena kamu memberikan terlalu banyak kekuasaan kepada orang lain untuk menentukan bagaimana perasaanmu tentang dirimu sendiri. Sebagai gantinya, stoikisme mengajarkan untuk fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan, yaitu bagaimana kamu bereaksi terhadap situasi tersebut. Misalnya, jika seseorang berbicara kasar atau tidak menghargaimu, penting untuk mengingat bahwa tindakan mereka lebih merupakan cerminan dari masalah atau ketidakbahagiaan mereka sendiri. Dengan tidak mengambilnya secara pribadi, kamu bisa menjaga ketenangan batin dan tidak terjebak dalam drama emosional yang tidak perlu. Menghindari mengambil hal-hal secara pribadi juga membantu kamu untuk lebih objektif dalam melihat situasi. Kamu bisa mulai melihat masalah dari sudut pandang yang lebih luas dan lebih rasional. Ini memberi kamu kekuatan untuk membuat keputusan yang lebih bijaksana dan tidak didasarkan pada reaksi emosional semata. Selain itu, dengan tidak mengambil hal-hal secara pribadi, kamu bisa menjaga hubungan yang lebih sehat dan lebih seimbang. Kamu tidak lagi terlalu bergantung pada pengakuan atau persetujuan dari orang lain, melainkan lebih fokus pada apa yang benar dan baik untuk dirimu sendiri. Ini adalah bagian penting dari proses melepaskan keterikatan emosional, karena kamu tidak lagi terikat oleh harapan atau penilaian orang lain. Dalam jangka panjang, kemampuan untuk tidak mengambil hal-hal secara pribadi akan membantumu untuk menjadi lebih tangguh dan mandiri secara emosional.
Kamu akan lebih mampu mengatasi situasi yang sulit tanpa merasa terbebani oleh perasaan negatif yang tidak perlu. Ini adalah langkah penting dalam perjalanan menuju kebebasan emosional dan kedamaian batin. Salah satu hal yang paling sulit dalam melepaskan seseorang adalah menghentikan diri dari terus-menerus mengulang kenangan lama. Kenangan, terutama yang indah, seringkali menjadi penghalang terbesar dalam proses melepaskan karena mereka membuat kita terjebak di masa lalu. Namun, Stukisme mengajarkan pentingnya hidup di saat ini dan tidak terjebak dalam bayangan masa lalu. Mengulang kenangan lama bisa menjadi sumber penderitaan yang besar, karena kamu mungkin terus-menerus membandingkan situasi saat ini dengan masa lalu yang ideal. Ini membuatmu merasa bahwa apa yang kamu miliki sekarang tidak pernah cukup baik, dan kamu menjadi sulit untuk benar-benar melepaskan. Untuk mengatasi ini, penting untuk menyadari bahwa kenangan hanyalah itu, kenangan. Mereka adalah bagian dari masa lalu yang tidak bisa diubah atau diulang. Sebagai gantinya, cobalah untuk fokus pada saat ini. Apa yang sedang terjadi dalam hidupmu sekarang yang bisa kamu syukuri? Apa peluang atau pengalaman baru yang bisa kamu nikmati? Dengan berfokus pada saat ini, kamu bisa mulai melihat keindahan dalam apa yang ada di depanmu, bukan hanya apa yang ada di belakangmu. Selain itu, berhenti mengulang kenangan lama juga berarti menerima bahwa hal-hal berubah dan itu adalah bagian dari kehidupan. Meskipun kenangan itu indah, penting untuk diingat bahwa mereka adalah bagian dari masa lalu dan tidak harus menentukan masa depanmu. Dengan menerima bahwa perubahan adalah bagian dari hidup, kamu bisa mulai melepaskan keterikatanmu pada masa lalu dan fokus pada apa yang bisa kamu ciptakan di masa depan. Mengalihkan perhatian dari kenangan lama juga bisa dilakukan dengan cara berfokus pada hal-hal baru. Cobalah untuk mengejar hobi atau minat baru, atau bahkan menciptakan kenangan baru dengan orang-orang yang ada di hidupmu saat ini. Ini bisa membantu kamu untuk melihat bahwa hidup terus berjalan dan masih banyak hal yang bisa kamu nikmati dan syukuri. Dalam proses melepaskan seseorang, penting untuk mengingat bahwa kamu tidak harus melupakan kenangan tersebut. Tetapi jangan biarkan mereka mendefinisikan hidupmu sekarang. Kamu bisa mengenang masa lalu dengan baik, tetapi tetap maju dan membuat yang terbaik dari masa kini. Nomor 8. Hargai waktu yang kamu miliki. Waktu adalah sumber daya yang paling berharga, dan dalam proses melepaskan seseorang, sangat penting untuk menyadari betapa berharganya waktu yang kamu miliki. Setiap detik yang kamu habiskan terjebak dalam keterikatan emosional adalah waktu yang tidak akan pernah kembali. Oleh karena itu, Stukisme mengajarkan kita untuk menghargai waktu dan menggunakan setiap momen dengan bijaksana. Ketika kamu terjebak dalam hubungan yang tidak sehat atau dalam proses melepaskan seseorang, mudah untuk merasa bahwa waktu yang kamu habiskan bersama mereka sia-sia. Namun, penting untuk mengubah perspektif ini. Alih-alih melihat waktu tersebut sebagai sesuatu yang terbuang, lihatlah sebagai pelajaran berharga yang telah membentuk dirimu menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Menghargai waktu juga berarti tidak terjebak dalam penyesalan atau harapan yang tidak realistis. Setiap momen yang kamu habiskan untuk meratapi masa lalu atau mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi adalah waktu yang bisa kamu gunakan untuk hal-hal yang lebih produktif dan memuaskan. Fokuslah pada apa yang bisa kamu lakukan sekarang untuk membuat hidupmu lebih baik dan lebih bermakna. Selain itu, menghargai waktu juga berarti merencanakan masa depan dengan bijaksana. Pikirkan tentang apa yang ingin kamu capai dan bagaimana kamu bisa menggunakan waktumu dengan cara yang paling efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan memiliki tujuan yang jelas, kamu bisa lebih mudah melepaskan keterikatan emosional karena kamu tahu bahwa ada hal-hal yang lebih penting dan lebih baik yang menunggu di depan. Waktu juga adalah pengingat bahwa segala sesuatu bersifat sementara. Hubungan, perasaan, dan bahkan keterikatan emosional tidak akan bertahan selamanya. Dengan menyadari bahwa waktu terus berjalan, kamu bisa lebih mudah menerima kenyataan dan melepaskan apa yang tidak lagi bermanfaat dalam hidupmu. Akhirnya, menghargai waktu berarti juga menghargai dirimu sendiri. Dengan memanfaatkan waktumu dengan bijaksana,
Kamu menunjukkan pada dirimu sendiri bahwa kamu berharga dan layak untuk hidup yang penuh dengan kebahagiaan dan kedamaian. Nomor 9, jaga keseimbangan emosi. Tanpa keseimbangan, mudah untuk terjebak dalam perasaan yang ekstrim seperti kemarahan, kebencian, atau kesedihan yang mendalam. Filosofi Stoik menekankan pentingnya menjaga keseimbangan emosi sebagai kunci untuk mencapai ketenangan batin dan kebijaksanaan. Untuk menjaga keseimbangan emosi, penting untuk mengenali dan menerima perasaanmu tanpa membiarkannya menguasaimu. Stoikisme mengajarkan bahwa emosi bukanlah musuh, tetapi alat yang bisa digunakan untuk memahami dirimu lebih baik. Dengan menerima perasaanmu dan memahami sumbernya, kamu bisa lebih mudah mengelolanya tanpa terjebak dalam ekstrim yang merusak. Latihan pernapasan dan meditasi adalah alat yang efektif untuk menjaga keseimbangan emosi. Teknik-teknik ini membantu kamu untuk tetap tenang dan fokus, bahkan ketika menghadapi situasi yang penuh tekanan. Dengan rutin berlatih, kamu bisa belajar untuk merespons situasi dengan lebih tenang dan rasional, menghindari reaksi emosional yang berlebihan. Selain itu, penting untuk mengembangkan pola pikir yang rasional dan objektif. Stoikisme mengajarkan bahwa banyak dari emosi kita muncul karena penilaian kita terhadap situasi, bukan karena situasi itu sendiri. Dengan melatih diri untuk melihat situasi dari sudut pandang yang lebih netral, kamu bisa mengurangi dampak emosional dan mempertahankan keseimbangan. Berbicara dengan seseorang yang kamu percayai atau melakukan refleksi diri juga dapat membantu dalam menjaga keseimbangan emosi. Terkadang, berbagi perasaanmu dengan orang lain atau menulis di jurnal bisa memberikan perspektif baru dan membantu kamu untuk mengatasi perasaan yang mungkin terasa overwhelmed. Menjaga keseimbangan emosi juga berarti menetapkan batasan yang sehat dalam hubunganmu. Ini termasuk mengetahui kapan harus mengatakan tidak dan melindungi diri dari situasi atau orang yang dapat mempengaruhi keseimbangan emosionalmu secara negatif. Dengan menetapkan batasan yang jelas, kamu bisa menjaga kesejahteraan emosionalmu dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Akhirnya, keseimbangan emosi membantu kamu untuk hidup dengan lebih harmonis dan damai. Dengan mengelola perasaanmu dengan bijaksana dan menjaga perspektif yang rasional, kamu akan lebih mudah melepaskan keterikatan emosional dan menemukan kebahagiaan yang lebih stabil. Ini adalah langkah penting dalam perjalanan menuju kedamaian batin dan kebijaksanaan. Nomor 10. Fokus pada pertumbuhan pribadi. Fokus pada pertumbuhan pribadi adalah langkah penting dalam proses melepaskan seseorang. Ketika kamu mengalihkan perhatian dari orang lain dan mulai fokus pada dirimu sendiri, kamu memberi dirimu kesempatan untuk berkembang dan menjadi versi terbaik dari dirimu. Filosofi Stoik menekankan pentingnya pertumbuhan pribadi sebagai bagian dari perjalanan menuju kebahagiaan dan kedamaian batin. Untuk fokus pada pertumbuhan pribadi, pertama-tama penting untuk menentukan tujuan dan nilai-nilai yang ingin kamu capai. Apa yang ingin kamu tingkatkan dalam dirimu? Apakah ada keterampilan baru yang ingin kamu pelajari atau kebiasaan yang ingin kamu ubah? Dengan menetapkan tujuan yang jelas, kamu bisa lebih mudah mengarahkan energimu pada hal-hal yang positif dan bermanfaat. Selain itu, penting untuk mengembangkan kebiasaan yang mendukung pertumbuhan pribadi. Ini bisa termasuk rutinitas harian seperti membaca, berolahraga, atau melakukan kegiatan yang memperkaya dirimu secara mental dan emosional. Dengan membangun kebiasaan yang mendukung perkembanganmu, kamu akan merasa lebih puas dan lebih percaya diri dalam perjalananmu. Refleksi diri juga merupakan bagian penting dari pertumbuhan pribadi. Luangkan waktu untuk merenung tentang pengalamanmu dan apa yang telah kamu pelajari darinya. Apa yang bisa kamu perbaiki? Apa yang sudah berjalan dengan baik? Dengan melakukan refleksi, kamu bisa belajar dari masa lalu dan membuat keputusan yang lebih baik untuk masa depan. Menghadapi tantangan dan kesulitan dengan sikap yang positif juga merupakan bagian dari pertumbuhan pribadi. Alih-alih melihat tantangan sebagai hambatan, lihatlah sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Setiap tantangan yang kamu hadapi bisa menjadi pelajaran berharga yang membantumu tumbuh dan menjadi lebih kuat.
dan memberi dirimu waktu untuk beristirahat dan bersantai. Dengan menjaga keseimbangan ini, kamu akan lebih mampu menghadapi tantangan dan terus berkembang. Akhirnya, dengan fokus pada pertumbuhan pribadi, kamu akan menemukan bahwa melepaskan seseorang menjadi lebih mudah. Ketika kamu merasa lebih baik tentang dirimu sendiri dan lebih yakin dalam perjalananmu, kamu akan lebih mampu melepaskan keterikatan emosional dan menemukan kebahagiaan yang lebih dalam. Ini adalah langkah penting dalam perjalanan menuju kebebasan emosional dan kedamaian batin.